Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas topik mengenai notasi ilmiah dan juga alat ukur beserta ketelitiannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini, yang pertama diharapkan teman-teman mampu menentukan notasi ilmiah dalam pengukuran, dan yang kedua diharapkan teman-teman mampu menganalisis penggunaan alat ukur panjang, alat ukur massa, dan juga alat ukur waktu. Nah, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang notasi ilmiah. Apa sih itu notasi ilmiah? Jadi, notasi ilmiah adalah cara penulisan nomor yang nilai-nilainya terlalu besar ataupun nilai-nilainya terlalu kecil. Nah, hal ini untuk mempermudah kita dalam menulis notasi desimal standar. Lalu, bagaimana cara menuliskan notasi ilmiah? Berikut adalah caranya. Nah, yang pertama, untuk bilangan yang di atas 10, maka kita harus pindahkan tanda desimalnya ke sebelah kiri sampai hanya ada satu angka di sebelah kiri tanda koma, dan angka tersebut tidak boleh angka 0. Nah, kemudian kita harus hitung berapa kali tanda koma tersebut digeser ke sebelah kiri. Nah, jumlah pergeseran itulah yang merupakan pangkat eksponensial, dan pangkat tersebut harus bernilai positif. Jadi kalau misalkan kita ingin memindahkan koma dari kanan ke kiri, itu pangkat eksponensialnya harus selalu bertanda positif. Agar teman-teman lebih paham lagi, mari kita simak contoh berikut ini. Nah, ini dia ada contoh angka 210 juta. Kita mau menuliskannya secara notasi ilmiah agar lebih mudah ya. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, bahwa kalau misalkan angkanya itu lebih dari 10, kita bisa pindahkan desimalnya ke kiri, dan angka itu nggak boleh koma. Nah, langsung aja deh, langsung prakteknya. Jadi kita bisa hitung ya, ini kan nolnya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita tinggal hitung komanya dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya kita masih bisa kasih koma di sini ya teman-teman, kalau teman-teman mau. Jadi teman-teman tinggal pilih aja. Kalau misalkan teman-teman mau tulis komanya di sini, berarti jadinya 8. Jadi hasil dari notasi ilmiah ini adalah 2,1 kali 10 pangkat 8. Paham kan? Mau contoh yang kedua? Oke, kita tuliskan aja ya. Nah, jadi di sini kita tinggal hitung ke kiri komanya. Ini tandanya selalu negatif. Tandanya selalu positif ya. Kalau dia ke kiri itu berarti dia positif, tapi kalau dia arahnya ke kanan berarti dia negatif. Nah, di sini kita bisa hitung ya. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini 6,2 kali 10 pangkat 4, karena setelah kita majukan dia ada 4 komanya. Oke, ini contohnya untuk bertanda positif. Nah, yang kedua, untuk bilangan di bawah 1, maka kita harus memindahkan tanda desimalnya ke sebelah kanan sampai hanya ada satu angka di sebelah kanan tanda koma. Selanjutnya, dan angka tersebut lagi-lagi tidak boleh angka 0. Kemudian kita hitunglah pergeseran tanda koma tadi ke sebelah kanan ada berapa. Nah, maka sesuai itu pula lah pangkat eksponensialnya, dan pangkat eksponensial tersebut harus bernilai negatif. Jadi kalau kiri ke kanan, tanda komanya kita geser dari kiri ke kanan, berarti pangkat eksponensialnya harus bernilai negatif. Agar teman-teman lebih paham lagi, coba perhatikan contoh berikut ini. Nah, selanjutnya untuk bilangan yang kurang dari 1, kita harus pindahkan desimalnya ke kanan sampai hanya ada satu angka di sebelah kiri tanda koma, dan angka itu tidak boleh angka 0. Kemudian hitung berapa kali tanda koma digeser ke kanan, maka sebanyak itulah pangkat eksponensialnya, dan pangkat itu selalu bertanda negatif. Sini ada contoh 0,0045. Kita mau ubah nih ke notasi ilmiah. Jadi kita hitung nolnya mulai dari kiri ke kanan. Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3. Nah, komanya kan ada 3. Berarti kita tinggal tulis 4,5 kali 10 pangkat, karena dia ke sebelah kanan arahnya, jadi dia negatif, minus 3. Contoh yang lain, ada 0,00
sama dengan, nah kita hitung lagi, kita dari kiri ke kanan ya, kita hitung komanya 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa hitung sampai sini 5 kemudian 6. Nah jadi hasilnya adalah 2,34 kali 10 pangkat min 6. Kalau misalkan kita taruh komanya di sini, berarti hasilnya 23,4 kali 10 pangkat minus 7. Gitu ya. Oke. Nah, itu tadi cara menuliskan notasi ilmiah dalam pengukuran. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yakni tentang alat ukur. Namun sebelum kita membahas topik mengenai alat ukur, silahkan teman-teman simak video berikut ini. Nah, dari video tadi tentunya teman-teman tahu dong kegiatan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Ya, benar sekali, video tadi memperlihatkan kepada kita sebuah proses pengukuran yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, apakah teman-teman tahu apa sih sebenarnya pengukuran itu? Mungkin teman-teman hanya berpikir bahwa pengukuran hanyalah sebuah proses mengukur suatu benda menggunakan alat ukur. Namun, konsep dari pengukuran itu sendiri tidak sesimpel itu. Lalu apa sih konsep pengukuran yang benar? Jadi, konsep dari suatu pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang dijadikan sebagai satuan. Nah, untuk besaran dan satuan kan sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke topik mengenai alat ukur. Apa sih itu alat ukur? Jadi alat ukur yang merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Dalam hal ini bisa merupakan besaran panjang, bisa juga besaran massa, dan juga besaran waktu. Lalu apa saja sih jenis-jenis alat ukur panjang? Nah, yang pertama ada penggaris, atau biasa disebut juga dengan mistar. Tentunya teman-teman tidak asing lagi ya dengan benda yang satu ini karena kita selalu melihat atau menggunakannya. Nah, untuk yang kedua yaitu ada meteran, yang mana meteran ini biasa digunakan untuk mengukur baju, kemudian digunakan para tukang-tukang juga untuk mengukur kayu. Dan selanjutnya ada jangka sorong. Jangka sorong ini biasa digunakan untuk mengukur kedalaman benda ataupun diameter suatu benda. Dan yang terakhir adalah micrometer screw, yang mana micrometer screw ini biasa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Nah, selanjutnya apa sih jenis-jenis alat ukur massa? Di sini ada yang pertama adalah neraca analog, yang mana neraca analog ini sering kita temui ya tentunya di kios-kios yang biasa kita sebut dengan timbangan. Namun bahasa fisikanya disebut dengan neraca analog. Nah, untuk yang kedua ada neraca digital. Ini juga tidak asing ya. Kita sering lihat karena neraca digital ini biasa kita gunakan untuk menimbang massa badan. Yang selanjutnya ada neraca sama lengan, dan yang terakhir ada neraca Ohaus 3 lengan. Nah, untuk yang terakhir yaitu jenis-jenis alat ukur waktu. Di sini yang pertama ada jam dinding. Namun bukan hanya jam dinding saja. Semua yang berjudul jam itu termasuk alat ukur waktu, seperti jam tangan, jam beker, jam pasir, itu termasuk alat ukur waktu. Dan yang paling terakhir ada juga stopwatch. Jadi stopwatch juga merupakan alat ukur waktu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai alat ukur dan juga jenis-jenisnya. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara membaca alat ukur dari alat ukur panjang, yakni jangka sorong dan micrometer screw. Mari kita bahas bersama-sama. Langsung saja kita masuk ke cara membaca alat ukur jangka sorong. Bagaimanakah cara mengukur jangka sorong? Nah, jadi ini adalah jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang memiliki ketelitian mencapai 0,05 mm.
Selain itu, jangka sorong juga bisa digunakan pada 3 jenis pengukuran, yakni mengukur ketebalan komponen, diameter komponen, dan juga bisa mengukur kedalaman suatu celah. Lalu, bagaimanakah menggunakan jangka sorong? Sebelumnya, mari kita mengenal bagian-bagian jangka sorong terlebih dahulu. Untuk bagian yang pertama, yaitu ada skala utama, yang mana skala utama digunakan sebagai nilai kasar suatu pengukuran dan skala utama terletak pada jangka sorong yang tetap. Yang kedua, yaitu ada skala Vernier atau nonius yang terdapat pada bagian jangka sorong yang bergeser. Skala nonius digunakan untuk menentukan nilai desimalnya. Jadi, apabila digabungkan, maka akan menghasilkan pengukuran dengan ketelitian mencapai 2 digit di belakang koma. Seperti dilihat pada gambar ya. Nah, untuk bagian-bagian yang lainnya ada rahang atas, itu sebagai media pengukuran lebar celah atau lubang silinder. Kemudian ada rahang bawah untuk mengukur ketebalan, ada tangkai ukur kedalaman untuk mengukur kedalaman suatu celah, dan yang terakhir ada pengunci skala Vernier sebagai pengunci posisi alat ukur agar tidak bergerak saat sedang dianalisa. Selanjutnya adalah cara menggunakan jangka sorong. Yang pertama, kita harus menentukan jenis komponen yang akan diukur. Gunakan rahang bawah untuk mengukur ketebalan atau diameter komponen, seperti diameter poros atau diameter piston. Caranya, jepitkan kedua rahang bawah pada benda yang akan diukur. Kemudian, geser skala nonius hingga mentok, pastikan posisi benda dan jangka sorong simetris. Selanjutnya, gunakan rahang atas untuk mengukur lebar celah atau lubang silinder. Caranya, selipkan kedua rahang atas pada benda yang akan diukur dan geser skala nonius hingga mentok. Pastikan posisi benda dan jangka sorong adalah simetris. Dan yang ketiga, gunakan tangkai ukur kedalaman untuk mengukur kedalaman suatu celah seperti kedalaman karet ban atau ketebalan kampas rem. Caranya, masukkan tangkai ukur ke dalam celah yang akan diukur. Geser skala Vernier hingga tangkai menyentuh dasar celah. Pastikan posisinya simetris. Setelah itu, kencangkan pengunci skala nonius agar tidak bergeser. Dan yang terakhir adalah baca hasil pengukuran. Cara baca hasil pengukuran jangka sorong, yakni yang pertama kita harus cari nilai skala utamanya, kemudian lihat garis terakhir yang dilewati garis 0 skala nonius, lalu catat hasilnya, dalam hal ini yaitu 24 mm. Yang kedua, cari garis yang paling lurus antara skala utama dan skala nonius, garis itulah yang akan menjadi nilai desimal. Di sini ada garis menunjukkan angka 7 sehingga nilai desimalnya adalah 0,70. Nah, yang selanjutnya adalah jumlahkan nilai skala utama dan skala nonius. Nah, di sini nilai skala utamanya ada 24, skala Verniernya adalah 0,70. Jadi hasil pengukurannya adalah 24,70 mm. Nah, itu tadi cara menggunakan alat ukur jangka sorong. Mudah kan ya teman-teman? Nah, selanjutnya kita masuk ke alat ukur panjang micrometer scope. Yuk kita bahas bersama-sama. Yang selanjutnya adalah micrometer scope. Jadi, micrometer scope adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Namun, ketebalan benda yang diukur dengan micrometer scope sangat terbatas. Seperti yang teman-teman lihat, mikrometer ini memiliki jangkauan pengukuran maksimal 25 mm. Salah satu yang membedakan mikrometer dengan alat ukur lainnya ada pada ketelitiannya yang mencapai 0,01 mm. Berikut ini adalah bagian-bagian dari micrometer scope. Yang pertama ada frame, yang mana frame adalah angka rangka utama yang memiliki bentuk C. Yang kedua adalah skala utama. Skala utama adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai kasaran suatu pengukuran. Dan yang ketiga ada skala nonius. Skala nonius adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai desimal suatu pengukuran. Nah, sedangkan untuk bagian-bagian lainnya ada anvil merupakan poros tetap, spindle atau poros geser, ada timbel, ada ratchet, dan juga ada pengunci micrometer scope. Lalu bagaimana cara menggunakan micrometer scope? Yang pertama, objek yang akan diukur harus ditempelkan pada anvil. Lalu putar ratchet hingga spindle bergeser menjepit objek yang akan diukur. Saat spindle telah menjepit objek, seperti yang terlihat pada gambar,
maka ratchet akan berbunyi ketika diputar. Nah, yang kedua, putar kunci micrometer screw agar spindle tidak berubah posisi. Selanjutnya kita akan membaca hasil pengukuran. Caranya yang pertama, kita harus mencari nilai kasar pengukuran. Nilai kasar ini dapat teman-teman lihat garis terakhir skala utama yang dilewati oleh timbel. Pada skala utama ada dua garis, yakni garis atas dan garis bawah. Nah, setiap garis memiliki nilai 1 mm, baik yang di atas maupun yang di bawah. Jadi dari video ini pengukuran tersebut menghasilkan 11,5 mm karena timbel telah melewati garis bawah setelah 11. Cara yang kedua yakni kita harus mencari nilai desimal. Caranya lihat garis yang paling lurus dengan garis pada skala utama. Pada pengukuran ini garis yang paling lurus adalah terdapat pada angka 0,46 mm. Nah, selanjutnya jumlahkan skala utama ditambah skala nonius. Sama dengan skala utama kan 11,5 ditambah skala noniusnya tadi 0,46. Jadi hasilnya adalah 11,96 mm. Nah, itu tadi cara menggunakan dan juga cara membaca hasil pengukuran dari micrometer screw. Cukup mudah kan teman-teman? Demikianlah materi mengenai notasi ilmiah dan juga alat ukur beserta ketelitiannya. Nah, dari materi tersebut dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, bahwa notasi ilmiah adalah cara penulisan nomor yang mana nilai-nilainya itu terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, hal tersebut ini dilakukan agar kita menulis dapat dengan mudah menulis notasi desimal standarnya. Jadi nggak terlalu panjang gitu ya, bisa kita permudah. Kalau ada yang mudah, kenapa harus kita cari yang susah? Nah, untuk kesimpulan yang kedua yaitu mengenai alat ukur. Jadi alat ukur itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda, baik itu besaran panjang, besaran waktu, dan juga besaran massa. Nah, sekian dari saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman karena sudah stay untuk menonton video dari awal, dan video kali ini merupakan video yang terakhir ya. Sekali lagi saya selalu mengucapkan permohonan maaf kepada teman-teman apabila masih ada kekeliruan pada materi yang saya sampaikan. Pesan dari saya, semoga teman-teman selalu jaga kesehatan dan selalu berpikir positif, karena dengan berpikir positif daya tahan tubuh kita juga akan tetap stabil, bahkan bisa meningkat. Sekian dari saya, thank you for watching.